kasih, kembali lagi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus, Hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pastinya sudah siapkan Alkitabnya. Yuk kita akan buka bersama-sama di dalam Markus 14 ayat 12 sampai dengan 21. Adik-adik bisa perhatikan untuk pembacaannya. Nah, di sini judul perikopnya adalah Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Musuh dalam selimut. Perkataan ini mengena pada kelompok Yesus dan murid-muridnya. Yudas Iskariot, salah seorang dari murid Yesus, telah berketetapan hati untuk menyerahkan Yesus kepada para pemimpin Yahudi di Yerusalem. Dan ternyata Yesus tahu akan rencana dari Yudas Iskariot itu. Namun, sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus membuat perjamuan Paskah, yaitu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ternyata Yesus mengetahui rencana dari Yudas Iskariot. Karena dalam perjamuan itu, Yesus memberitahukan kepada para muridnya bahwa di antara mereka ada yang akan menyerahkan Dia, yaitu Yesus. Di sini pemberitahuan itu membuat para murid terkejut karena orang yang menyerahkan Yesus itu justru dari dalam atau orang dalam, yaitu orang yang bersama-sama dengan Dia. Nah, Yudas Iskariot memang pandai bersandiwara di hadapan Yesus dan teman-temannya. Di hadapan Yesus, ia berlaku sebagai sahabat, bahkan seorang murid. Tetapi di belakang, ia siap menikam Yesus, yaitu ia mau menyerahkan Yesus kepada para pemimpin Yahudi. Mungkin tepat bila kita ketahui bahwa Yudas Iskariot ini adalah serigala berbulu domba. Nah, sikap ini membuktikan bahwa sesungguhnya Yudas itu adalah murid Yesus yang tidak taat. Nah, di sini sikap Yudas ini dicela oleh banyak orang. Tetapi sikap yang demikian juga tercermin dari orang-orang Kristen pada masa kini. Memang banyak orang yang telah menjadi Kristen, dibaptis, dan mengikuti perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan dengan Yesus. Nah, di sini tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Yesus. Nah, sikap ini menjadi sikap orang yang munafik dan harus diperbaiki. Nah,
Tuhan menghendaki agar kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita, diri kita kepada Yesus. Nah, di sini kita belajar bahwa kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang sejati, yang mau berfokus hanya kepada Tuhan, tidak menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mementingkan akan diri sendiri, hanya mementingkan mungkin ketika kita melakukan suatu pelayanan kita lakukan hanya sungguh-sungguh kita melayani hanya kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita melakukan suatu pelayanan, semuanya itu untuk dipandang oleh orang. Nah, berarti kita hanya mau mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak memberikan, menyerahkan sungguh-sungguh akan setiap pelayanan kita hanya kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur pagi ini kita semua boleh diingatkan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, yang hanya melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Tidak menjadi anak-anak Tuhan yang mencuri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau berfokus hanya kepada Tuhan saja, karena Dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita agungkan, kita muliakan. Nah, kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama diingatkan, kita menjadi umat Tuhan yang dengar-dengaran, yang mau mentaati akan setiap firman Tuhan, karena Yesus yang sudah berkorban bagi kita semua, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, dan Ia bangkit di hari ketiga, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang hidup. Mari kita tutup Alkitab kita akan bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang Tuhan pilih. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi bagian kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati juga sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan